dikasihi Tuhan, malam hari ini senang sekali kita bisa bersekutu, berdoa bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Ada banyak pertolongan, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, mujizat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang terjadi begitu nyata di dalam hidup kami. Semakin kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang, kami bawa hidup kami. Memang masih ada pergumulan, memang masih ada sakit penyakit, banyak tantangan, banyak hari-hari yang sulit yang harus kami lewati. Tetapi malam hari ini kembali kami datang. Kami percaya Tuhan menguatkan setiap kami. Tuhan memberikan pertolongan buat setiap kami. Tuhan juga menyembuhkan bagi setiap kami yang sakit. Mari malam hari ini Bapa, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kehidupan kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapa, Engkau yang melawat kami, Engkau yang memenuhi hidup kami, Engkau yang mengingatkan kami akan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, hanya ucapan syukur, pujian penyembahan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan oleh doa penyembahan kami malam hari ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara live ini dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan. Tuhan, Kau yang hadir melawat di tempat mereka berada. Mungkin itu dalam perjalanan pulang dari kerja, mungkin itu di rumah, mungkin itu di mana saja kami boleh menerima acara ini. Kami akan merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Hanya satu kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan lebih lagi mengasihi kami. Kami tidak bisa mengucapkan doa, kata-kata kami lebih lagi. Tetapi biarlah Engkau yang menilik hati kami. Hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Malam hari ini Engkau yang memuaskan hidup kami Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami naikkan, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, panggil namanya, berseru kepada nama Yesus. Dan percayalah malam hari ini, ketika dijumpainya hati kita, kerinduan kita, maka lawatan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap waktu selalu
lagi panggil dia Bapakku. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengetap
mata untuk merenungkan kembali kasih Tuhan. Ora mata syandara batakara. Kita tidak bisa merasakan kasih Bapa kalau kita tidak mampu untuk mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Mari renungkan kembali Bapak Ibu. Bapa di dunia ini saja, orang tua kita tahu mengasihi kita anak-anak dengan memberikan yang terbaik. Pernah saya ingat ketika saya masih kecil, dan papa saya harus bekerja keluar kota. Hari itu saya digendongnya. Ada satu kerinduan di dalam hati saya, dan saya tidak mau berpisah dengan papa saya. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab, dia harus meninggalkan saya. Ketika saya kecil, saya tidak mampu mencerna arti kasih itu. Saya berpikir ketika saya mengasihi papa saya, mengapa papa saya tidak berada di samping saya? Tetapi seiring dengan waktu, bergulirnya umur, saya boleh mengerti bahwa kasih Bapa, kasih Papa, orang tua kita, dia tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia bekerja tinggalkan saya supaya saya bisa sekolah, supaya kebutuhan hidup semua bisa dipenuhi. Demikian juga malam hari ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu kembali. Kelihatannya Tuhan tidak berada bersama-sama dengan kita. Kelihatannya Tuhan tidak peduli ketika kita sedang ada dalam goncangan kehidupan. Kita merasa seakan-akan tidak diperhatikan. Tetapi sesungguhnya yang Dia kerjakan adalah Dia bekerja di dalam segala sesuatu, segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ketika rohani kita belum dewasa, kita tidak mengerti. Kita berkata, Tuhan, Kau tidak adil. Tuhan, Engkau tidak sayang. Engkau tidak mengasihi aku. Engkau tidak peduli dengan aku. Tetapi malam hari ini, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah bisa dihambat atau dibatasi oleh apapun. Meskipun kita sedang berada dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia ada di sana. Dia menyertai hidup kita. Meskipun tidak terlihat, tetapi percayalah, kedua tangannya terus membimbing kita. Kadangkala lutut kita lemah, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita untuk maju. Tetapi lihatlah, ada tangan kanan Tuhan yang kuat, yang membawa kita bangkit kembali dan menuntun kita untuk terus melangkah maju menghadapi hidup ini. Bukankah itu semuanya kebaikan Tuhan? Bukankah itu adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita? Mari kalau kau boleh menyadari Dia sungguh baik. Saya mengajak dari dasar hatimu, katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, Kau terlalu baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku.
percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Akan tiba waktunya Tuhan buat setiap kami. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Biar Engkau menguatkan setiap kami malam hari ini. Biar Engkau taruh di dalam hati kami iman yang kokoh, iman yang teguh, bahwa akan tiba waktunya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, dan semua janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Malam hari ini kami rindu Tuhan, biar Engkau yang mengingatkan kami kembali apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kadangkala kami tidak mengerti mengapa semua ini terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi malam hari ini biar kami dikuatkan kembali. Akan tiba waktunya Tuhan bagi setiap kami. Akan tiba waktunya bagi Tuhan untuk mengulurkan tangannya, membela kami, menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Kami percaya akan tiba saatnya bagi kami untuk mengecap, menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap ujian, cobaan bukan membuat kami jatuh dan mati, tetapi semuanya itu supaya kami naik ke level yang lebih tinggi, semakin kuat, semakin dewasa, semakin mengerti, semakin kami mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami boleh tetap ada berdiri di hadapan Tuhan, kami percaya semuanya itu karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap pribadi malam hari ini. Menolong setiap kami di dalam pergumulan kami, di dalam hari-hari kami yang mungkin terasa begitu berat, yang mungkin terasa begitu sukar dan sulit untuk kami lewati. Kami belajar percaya Tuhan, kami belajar taat apa yang menjadi firman-Mu buat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau hadir dan berbicara kepada setiap hati. Malam hari ini aku berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dimanapun mereka berada. Mungkin hari ini mereka merasa letih, mungkin hari ini mereka merasa beban yang begitu berat. Mungkin malam hari ini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Aku berdoa malam hari ini kiranya Roh Kudus sendiri yang melawat, Roh Kudus sendiri yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan satu semangat yang baru buat mereka. Dan biarlah perkataanmu Tuhan, firman-Mu malam hari ini boleh menguatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, malam hari ini sungguh kita boleh merasakan satu lawatan Tuhan yang begitu besar ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima di tahun 2021 ya. Memang tidak mudah, tetapi hampir separuh dari waktu ini kita sudah jalani. Tetapi biarlah hari-hari yang kita lewati ini bukan berlalu dengan begitu saja, dengan berlalu tanpa kita mengerjakan apa-apa, tetapi biarlah kita memakai, ya, kita mau menghitung hari-hari kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang bijaksana, ya, tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ketika waktu kita habis di muka bumi ini, kita tidak bisa bawa apa-apa. Mungkin hari ini kita kerja keras kumpulkan harta kekayaan, ya, kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu supaya terkenal, supaya mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau Tuhan panggil kita pulang, maka semuanya itu tidak bisa kita bawa. Ya, kalau dulu sebelum pandemi mungkin kita bisa melihat ada orang-orang yang kaya, di dalam petinya ditaruh, ya mungkin ada harta yang bisa dia taruh di dalam peti matinya. Tetapi hari-hari ini kita sudah menjadi satu peristiwa yang biasa sekali ya, ketika ada teman kita, famili kita, saudara kita yang meninggal, mereka dikuburkan dengan tidak membawa apa-apa ya, dengan waktu sekejap. Tidak bisa lagi seperti yang dulu. Dan apa sih yang bisa kita bawa di dalam kekekalan? Ternyata firman Tuhan berkata, kebaikan kita, perbuatan baik kita. Ya, malam hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, mari kalau kita bisa lakukan berbuat baik. Ya, berbuat baik itu tidak melulu berbicara tentang uang. Berbuat baik itu juga bisa berupa perhatian. Berbuat baik juga bisa berupa kasih, ya. Telinga yang mendengar, ya. Ikut merasakan, meresponi bagaimana sesama kita mengalami penderitaan. Ya. Kalau bisa mempunyai harta berlebih, bisa kita berbagi dengan mereka yang kekurangan. Itu saja yang bisa kita bawa di dalam kekekalan. Dan rajin kita berdoa, beribadah, itu pun boleh membawa kita kepada kekekalan. Mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, Yesus hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekarang perhatikan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah peristiwa yang dicatat oleh Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter dan dia menuliskan, mencatat dengan detail apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari dia terangkat ke surga. Kemudian dia melanjutkan tulisannya. Injil Lukas sudah ditulis selesai. Itu peristiwa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari dia terangkat. Dan kisah para rasul ini dia tuliskan kembali, ya. Ada banyak hal setelah Yesus naik ke surga, peristiwa demi peristiwa dia catat, dia tulis di situ bahwa Yesus hidup dan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi selama 40 hari dia berkali-kali berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang, ya, beberapa kali, dan berbicara, menceritakan, mengingatkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Meskipun para murid ini kadangkala gagal fokus, mereka berpikir bahwa Yesuslah yang diharapkan untuk menjadi memulihkan kerajaan Israel. Itu dibuktikan di dalam ayat yang ke-6, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7 jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi bukan itu tujuan Yesus datang, tetapi kerajaannya adalah kerajaan kekal, ya. Hukum-hukumnya kerajaannya, kerajaan Allah, bukan seperti kerajaan dunia yang memakai kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi hukum di dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Oleh sebab itu, yang terpenting sebelum Yesus naik ke surga adalah di dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, perhatikan baik-baik, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada satu larangan yang Tuhan berikan kepada para murid-murid, yaitu supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah center atau pusat dari tempat peribadatan dari bangsa Israel. Tuhan Yesus ingin mereka tetap tinggal di Yerusalem. Sampai berapa lama tidak bisa dipastikan, tetapi di situ Yesus menyuruh mereka tinggal untuk menantikan janji Bapa. Memang satu janji itu belum digenapi, tetapi kapan janji itu akan digenapi kita tidak pernah tahu. Murid-murid tidak pernah tahu karena tidak dituliskan kapan tepatnya janji itu akan digenapi. Yang pertama, kepada janji Tuhan ini dibutuhkan buat setiap kita adalah satu ketaatan. Kalau pada murid-murid pada waktu itu ketika Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan murid-murid itu tidak mentaati apa yang dilarang, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, tentunya mereka tidak mengalami yang namanya janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sering kali di dalam kehidupan kita pun kita itu tidak mengalami janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan memberikan janji-janjinya di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab yang kita miliki hari ini. Ada banyak janji-janji buat setiap kita. Tetapi seringkali kita, anak Tuhan, orang Kristen, tidak bisa mengalami janji-janji, semua janji-janji Tuhan itu. Mengapa? Karena kita semua kadang kala kita tidak bisa taat.
Kadangkala kita tidak mau taat, kadangkala kita sengaja tidak taat. Dan kita mau belajar dari murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka mentaati Yesus waktu itu sudah tinggalkan mereka, sudah naik ke surga. Ada kemungkinan besar bagi mereka karena Yesus sudah tidak ada. Mereka bisa saja tidak taat tinggalkan Yerusalem, ya. Dan mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya janji-janji Tuhan itu digenapi. Tetapi karena mereka taat, ya, mereka menanti-nantikan yang dinamakan janji Tuhan itu digenapi. Kita baca ayat yang ke-12. Inilah bentuk ketaatan mereka. Perikopnya di situ dikatakan rasul-rasul menanti-nanti. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke rumah mereka masing-masing. Tetapi ayat ini tidak ditulis seperti itu. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Mereka taat. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Jadi mereka tidak punya rumah di Yerusalem, mereka numpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka cuma menumpang di Yerusalem karena mereka cuma menantikan janji Tuhan. Ayat yang ke-14, apa yang dilakukan mereka selama di Yerusalem? Inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun, tidak ada yang gak tekun. Dan mereka semua sehati dalam doa bersama-sama. Doa dengan sehati, berdoa dengan tekun, tidak ada bolosnya. Mereka bertekun dan selalu berdoa sehati. Bagaimana dengan kita hari ini dalam menanti-nantikan janji Tuhan digenapi? Apakah kita bertekun? Apakah kita bersehati dengan saudara-saudara kita seiman? Sehati dalam doa. Ya, doa ini 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Begitu besarnya kuasa dari doa ini. Apalagi dilakukan dengan sehati, keluar dari dasar hati. Hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dan mereka tekun. Bukan sehari berdoa, besok gak berdoa, lusa lupa, kemudian lusanya lagi baru berdoa. Tetapi mereka bertekun dengan sehati. Oleh sebab itu mereka mengalami yang namanya Pentakosta. Janji Tuhan untuk mengirim, untuk membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus digenapi. Ya, nanti di dalam pasal yang kedua bisa kita baca. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi satu pribadi yang baru, hidup yang baru. Yang dulu mungkin tidak suka berdoa, yang dulu mungkin suka menyangkal Tuhan, yang dulu mungkin hidup sembarangan, tetapi ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menjadi satu pribadi yang baru, berapi-api di dalam melayani Tuhan, berani mengabarkan berita Injil, kemanapun mereka pergi tidak takut mereka mengabarkan Injil. Bahkan di akhir hidupnya, mereka pun rela memberikan dirinya. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, ya, Petrus pun rela memberikan dirinya, mati disalib. Dia tidak layak untuk disalib seperti Yesus. Dia disalib dengan salib yang terbalik. Dan banyak dari murid-murid mengalami yang namanya mereka rela dengan berani memberikan dirinya berkorban karena mereka mengalami
janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Dari 12 murid, mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Kita pun mengalami kebaikan Tuhan, kita pun mendengar, mengalami yang namanya kabar sukacita. Injil diberitakan, hari ini kita semua boleh diselamatkan. Kita boleh mendengar kabar baik, kabar sukacita itu. Dan kita yang harusnya binasa karena kita bukan orang Israel, tetapi kita layak diselamatkan karena kita hanya percaya kepada nama Yesus. Bukan cuma sekedar percaya, tapi mulut kita mengaku, hati kita percaya dan memberikan diri kita dibaptis. Kita pun menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu malam hari ini, tentunya di dalam hidup ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Dan banyak dari kita rindu, menanti-nantikan yang namanya janji Tuhan itu digenapi. Kalau kita semua rindu, janji Tuhan itu kita alami. Yang pertama kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman. Ya. Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tetapi Roh Kudus ada di dalam hati kita. Taati. Kadangkala Dia bisa menggerakkan hati kita untuk mendoakan seseorang. Tiba-tiba di dalam hati kita yang keras ini, yang kita harusnya tidak bisa mengampuni musuh kita, orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang sudah memperlakukan kita tidak baik, harusnya kita ingin membalas 2 kali lipat. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, mengingatkan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan musuhmu, doakan orang-orang yang mencelakai engkau, doakan orang-orang yang mengkhianati engkau. Kalau kita mau taat, kita mau mendoakan mereka, kita rela melepaskan pengampunan. Itu yang dinamakan ketaatan. Tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau menentukan hati kita, aku mau taat. Seberat apapun, sesukar apapun aku mau taat. Maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Hidup kita akan diubahkan. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang baik hati. Menjadi orang yang mau menolong. Dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Roh Kudus sanggup mengubahkan pribadi kita. Mungkin kita sendiri berkata, aku ini pemarah, tidak mungkin bisa. Hatiku itu menjadi lembut, hatiku ini menjadi pengampun, pemaaf. Kita sendiri mungkin berkata tidak mungkin. Tetapi kalau kita mau taat apa yang Roh Kudus katakan, maka kita akan sendiri akan heran dengan pribadi kita. Kok bisa aku menjadi seperti ini? Itulah karya dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Taat. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Mungkin hari ini kita belum mengalami yang namanya janji Tuhan. Dibutuhkan ketekunan. Bertekunlah di dalam doa. Memang doa itu kelihatannya buang-buang waktu, buang-buang kesempatan. Ya, buang-buang semuanya itu tidak berguna. Tetapi kita tahu kalau Yesus sendiri saja, pagi-pagi buta dia berdoa. Dia punya hubungan yang khusus dengan Bapanya. Berdoa sendiri di taman, berdoa di atas gunung, malam pun dia berdoa. Setiap waktu Yesus pun berdoa. Bagaimana kita mau menepuk dada, aku tidak perlu berdoa. Teladani Yesus. Dia suka berdoa, dia membangun hubungannya dengan Bapa di surga. Mari malam hari ini kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus dengan membangun jam-jam doa. Mungkin kita terlalu sibuk, tidak sempat lagi berdoa. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Saat kita memanggil Dia, panggil Dia Bapa. Sebut namanya, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Maka dalam sekejap, maka Dia akan hadir. Dia akan melawat engkau.
dia akan membuktikan bahwa dia hidup dan dia bisa diajak berbicara secara pribadi. Ya, alami pribadinya, pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya rindu malam hari ini kita semua mengalami Roh Kudus, alami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Buka hatimu untuk mengalami lawatan Tuhan, untuk mengalami jamahan Tuhan. Pejamkan mata Bapak Ibu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan pribadinya menyelidiki kerinduan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar rohnya yang hidup memenuhi, mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada, karena disitulah dia hadir. Panggil namanya, Roh Kudus. Masuk ke dalam hidupku. Aku mau taat. Aku mau membangun hubungan dengan pribadimu yang lembut, yang halus. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh amin. Yang menyertaiku, buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari panggil Roh Kudus, hadirlah dalam hidupku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ini kerinduan kami, Roh Kudus. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi baptis kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Sikarabata karalabarabata syaradalalabata karalabata syaradalalabarabarabata sikaralabata. Berbicara kepada setiap hati kami. Biar Kau lembutkan hati kami. Sikarala bata karala barabata sikarala balabarabata syarala balabarabata syarala bata karala balabarabata syarala balabarabata syarala. Mari izinkan kuasa-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Dia tidak bisa masuk di dalam kehidupan kalau tidak dipersilakan masuk. Mari buka hatimu, izinkan Dia masuk, mengambil alih seluruh hidupmu. Dan biarlah hanya pribadi Yesus yang nampak, karena Dia sudah ambil alih perkataanmu, perbuatanmu, semuanya. Yang nampak hanyalah pribadi Yesus, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang mau mengulurkan tangan untuk sesamanya, pribadi yang suka mengampuni. Mungkin dulu engkau pernah mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak taat, ketika kita sengaja tidak mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, maka Dia akan tinggalkan. Tetapi malam hari ini, izinkan Dia masuk, tinggal dan bertahta selamanya di dalam hidup. Kami mau berserah Tuhan. Kami buka hati kami. Kami izinkan Kau hadir. Engkau yang terutama dan Kau yang bertahta di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang-orang yang sungguh percaya akan janji firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, kebutuhan hidup kami, persoalan kami, malam hari ini percaya Tuhan buka jalan buat setiap kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan yang sulit, yang sudah mengalami jalan buntu, Tuhan membukakan jalan yang baru. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan ketika Tuhan yang membukakan pintu bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menutup pintu itu. Percaya ya, kuasa Tuhan yang begitu besar boleh terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami serahkan setiap doa-doa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang melihat pergumulan kami. Engkau yang mengerti apa yang menjadi tetesan air mata kami, kesesakan kami. Mungkin itu masalah keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua, mertua menantu, saudara sekandung, saudara seiman. Apapun itu bentuknya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mampu memulihkan hubungan kami menjadi baik kembali.
Karena kami mendasari semuanya itu dengan kasih. Meskipun orang berbuat jahat, meskipun orang sudah mengkhianati kami, kami mau tetap membalas dengan kebaikan, dengan mendoakan mereka. Karena kami sungguh mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang bergumul tentang usaha pekerjaan mereka, pekerjaan yang baru mereka rintis. Orang-orang yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Apapun, mungkin orang yang belum bekerja sekalipun, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan yang baru, Tuhan bukakan pintu yang baru. Oh, kami percaya di tengah-tengah pandemi ini tidak menghambat, tidak mengganggu jalannya Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk anak-anakmu yang sedang sakit malam hari ini. Tuhan, apapun jenis penyakitnya, mungkin sedang mengalami COVID, sedang dilanda pandemi ini, sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit prostat, sakit diabetes, sakit apapun yang sedang dialami. Oh, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui acara ini kesembuhan Tuhan mengalir, menjamah setiap pribadi yang sakit, menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi kuat seperti semula. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga untuk anak-anak yang sedang sekolah. Mungkin mereka sedang online, tidak bisa onsite seperti sedia kala. Tuhan juga menolong masa depan mereka. Oh, kami serahkan masa depan mereka. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian lebih daripada yang lain. Karena Engkau mengasihi anak-anak. Juga para orang tua, para senior yang umurnya sudah lanjut, putih rambut mereka. Oh, kesehatan mereka menurun, kelemahan di dalam tubuh. Aku berdoa malam hari ini buat oma, opa dimanapun kau berada. Jangan takut, jangan putus asa. Sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu. Mungkin kau tidak kuat lagi membawa tubuhmu sendiri. Tetapi janji Tuhan untuk para oma, opa, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap menggendong. Oh Tuhan, Engkau memberikan bahagia sampai mereka Tuhan panggil pulang, sampai pada akhirnya mereka bertumbuh sehat, kuat, gemuk dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang baik Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami. Haleluya, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu.
tangan-tangan yang terangkat. Tanda kami berserah, bukan menyerah dengan kehidupan ini, Tuhan. Pegang erat tangan kami, Tuhan. Amin, amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhanku baik. Tuhan baik bagiku. Mari Bapak Ibu tetap angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah tanda kami berserah kepadamu, Tuhan. Bukan kami menyerah dengan kehidupan ini, tapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap memegang erat hidup kami. Tuhan tetap menolong di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua berkat yang terbaik Tuhan siapkan malam hari ini untuk setiap kami yang mengikuti acara ini dengan segenap hati. Percaya Tuhan buka jalan buat hidupmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan mencurahkan semua yang terbaik untuk engkau dan seluruh keluargamu. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau nikmati berkat itu seumur hidupmu. Biar kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang terus mengikuti engkau. Engkau menjadi pribadi yang beruntung, selalu sukses dan berhasil. Demikian juga keturunanmu menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini. Tuhan memberkati engkau dan hidupmu akan terus naik, menjadi terus naik. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, engkau pun menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bagi bangsa-bangsa tercurah malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.